Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Hari ini hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan harian yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Dalam bahasa Batak Toba, pasurut ma sienau, hamu akan mengulahon naso uhum, ainungga ditangihon jahuba suara diangguku. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa adalah nafas hidup orang percaya. Oleh karena itu, orang Kristen sejati pasti suka berdoa. Tanpa doa, kita akan mengalami kematian rohani. Adalah aneh jika orang Kristen jarang berdoa. Bagaimana kita bisa hidup berkemenangan jika berdoa saja kita malas? Bagaimana kita mampu bertahan melawan serangan iblis bila kita berdoa hanya ketika mood saja? Saudaraku, seseorang yang dewasa rohani pasti mengerti benar betapa pentingnya berdoa, bahwa segala perkara dapat terselesaikan dengan doa, dan doa dapat mengubah segala sesuatu. Mengapa kita berdoa? Kita berdoa karena kita membutuhkan jawaban Tuhan atas segala pergumulan yang kita alami, serta percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Saudaraku, saat menghadapi masalah besar, Daud berdoa kepada Tuhan dan ia menjawab pergumulan Daud. Ini berarti doa dapat menyelesaikan segala permasalahan dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Lalu bagaimana seharusnya kita berdoa supaya beroleh pertolongan dan mengalami kemenangan? Yang pertama, saudaraku, kita harus berdoa dengan penuh iman. Jadi, dalam Yakobus 1 ayat 6-7 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudaraku, berdoa dengan iman artinya walaupun belum melihat jawaban dari Tuhan, kita tetap percaya bahwa kita pasti menerimanya. Dan sebagai orang beriman, kita harus memegang janji Tuhan, karena janji Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Tidak ada janji yang tidak ditepati oleh Tuhan. Artinya, Tuhan pasti menjawab segala sesuatu doa saudara dan saya, dan seluruh doa-doa orang yang percaya dan yakin kepada Tuhan. Saudaraku, iman sanggup menarik kuasa Tuhan. Iman perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan mampu menggerakkan kuasa dari surga. Kata perempuan itu, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tertulis dalam Markus 5 ayat 28. Untuk beroleh jawaban doa, kita harus memiliki iman yang sepenuhnya, bukan iman yang di bibir saja. Ketika kita percaya, tapi di dalam hati bimbang, saudaraku, jangan sekali-sekali menghalangi kuasa Tuhan dengan logika kita yang terbatas, karena kuasa Tuhan tidak mampu
untuk dipilah, bahkan juga untuk dilihat dengan logika kemanusiaan kita. Yang kedua, saudaraku, kita harus berdoa dengan kerendahan hati atau hancur hati sekalipun. Suatu sikap yang menunjukkan ketidakberdayaan dan betapa kita memiliki ketergantungan penuh kepada Tuhan. Maka saudaraku, tergantunglah kepada Tuhan. Hal ini juga yang membawa kita untuk sadar kembali di dalam pandemi COVID-19 ini dan ketidakpastian duniawi saat ini. Maka kita harus menggantungkan segala sesuatu, kebutuhan kita, keluarga kita, kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Daud berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kupandang hina, ya Allah. Dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 19. Oleh karena itu saudaraku, pada pagi hari ini, sebelum saudara dan saya dan kita seluruhnya memulai aktivitas, maka jangan lupa untuk berdoa. Niscaya Tuhan akan memberkati saudara dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang meneguhkan hati kami dan juga mengingatkan kami pada pagi ini untuk berdoa kepada Tuhan. Doa adalah komunikasi kami dengan Tuhan Yesus. Doa mampu mengubah segala sesuatu. Doa mampu juga untuk menopang kehidupan kami dan melepaskan kami dari seluruh pergumulan. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini hamba-Mu membawa seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini untuk memberikan kehidupan mereka tergantung hanya kepada Tuhan. Ingat dan lihatlah mereka Bapa, bagi setiap pribadi yang masih belum memiliki pekerjaan, yang putus dari pekerjaan, yang sekolah, yang bekerja, dan segala sesuatu Bapa di dalam kebutuhan mereka. Kami membawa kepada kehadirat-Mu. Bagi setiap hati yang remuk dan patah, kiranya Tuhan juga yang meneguhkan dan menopang. Bagi setiap hati yang hancur, Tuhan, kiranya bentangkan tangan Tuhan yang penuh berkat untuk memberkati mereka di dalam kasih karunia-Mu. Ampunilah kami Bapa dari seluruh dosa dan kesalahan kami. Terimalah doa kami pada pagi ini dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.